Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra dengan NIM 11880300058. Saya akan menjelaskan judul dari makalah kelompok 2 dan akan menjelaskan sedikit mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Baik, yang pertama saya mulai dari bagaimana gagasan awal Merdeka Belajar ini. Bahwasannya gagasan awal Merdeka Belajar ini merupakan suatu kebijakan yang dimana kebijakan ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Kebijakan ini juga merupakan suatu kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Adapun Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwasannya memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran selama 3 semester di luar program studinya. Melalui program ini juga bahwasannya terbuka kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya sendiri. Kemudian adapun latar belakang dari kebijakan ini bahwasannya untuk menjawab tantangan perguruan tinggi, di mana untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha, dan dunia industri maupun dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian pengertian kampus merdeka ini bahwasannya merupakan perpanjangan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimana memberikan mahasiswa kebebasan untuk 3 semester mencari pengalaman belajar di luar jurusannya. Adapun beberapa pokok kebijakan pemerintah terkait dengan Kampus Merdeka ini bahwasannya terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama adanya pembukaan program studi baru. Kemudian yang kedua adanya sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum. Yang kemudian yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Kemudian adapun tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik dari soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa depan yang bangsa di mana unggul dan berkepribadian tentunya. Kemudian adapun landasan hukum dari kebijakan ini. Nah, ada beberapa landasan hukum. Yang pertama yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian adapun beberapa undang-undang lainnya yang menjadi landasan hukum dari program ini. Kemudian program Kampus Merdeka ini terdiri dari beberapa program seperti program pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian ataupun riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, proyek independen maupun adanya program KKN tematik. Sistem program Merdeka Belajar ini dibagi menjadi 2 sistem, yaitu melalui persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kemudian bagaimana implementasi program ini pada suatu universitas. Contohnya, saya mengambil pada penerapan di salah satu universitas yang ada di Aceh, yang dimana dalam pelaksanaan program MBKM ini yang dijalankan oleh PTS di Aceh ini seperti pertukaran pelajar, yang dimana berbeda prodi dalam perguruan itu sendiri. Kemudian program MBKM yang lainnya yang masih diterapkan oleh PTS di Aceh ini juga tidak terlepas dari perolehan dana hibah ataupun bantuan dari kementerian, seperti halnya hibah kampus mengajar di instansi pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada beberapa problematika Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini yang dimana masih banyak sekali menjadi bahan evaluasi, seperti kurang jelasnya regulasi serta minimnya sosialisasi kepada semua pihak. Kebijakannya pun masih parsial. Lalu sistem akreditasinya juga masih dipertanyakan karena kebijakan sebelumnya sangat bertentangan dengan Merdeka Belajar. Kemudian masih kurangnya SDM dari setiap kampus ini yang menyebabkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir juga masih dibenturkan dengan pandemi COVID-19 yang terkena imbas
pengoperasian melalui seluruh sektor terkhusus pada sektor pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa kita ibu? Oh, nama saya Ibu Sidah Maimunah. Oh ya. Ibu sebagai apa di PAUD ini bu? Oh, kebetulan di sini di PAUD Al Insan saya sekarang menjadi pengelola atau kepala sekolahnya. Ya. Nah, selain di Al Insan juga ada juga tuh di mana Dusun Gamprit, di Ajahara saya juga sama di situ pengelola. Jadi pegang dua sebenarnya mah. Ya. Jadi nama sekolahnya tadi Al Insan dan Ajahara. Al Insan dan Ajahara. Nah, kalau Al Insan sendiri ini kira-kira terbelakang dari pendidikan ini seperti apa bu kiranya? Sebelumnya saya ini kan pertamanya guru ya. Pertamanya guru di PAUD juga, pertama di Ajahara. Nah, kebetulan kan di sini karena di RT di sini kan belum ada kan kita harus nyebrang ke sana ke jalan raya. Nah, jadi asal ada usulan dari masyarakat di sini untuk membuka atau memfasilitasi pendidikan PAUD yang di sini. Nah, saya jadi buka di sini. Tapi pertamanya saya numpang dulu di SD Kota Ampel 4 kalau nggak salah yang di Dusun Lolokan 2. Nah, di situ karena di situ kan numpang ya berapa tahun tuh belum dapat lahan untuk bangunan. Nah, kebetulan di sini ada. Nah, jadi saya buka bangunan, mendirikan bangunnya di sini dan juga sudah mengurus izin-izin dan lain dari situ. Berarti karena dari usulan dari masyarakat juga, karena ingin membuka pendidikan juga. Iya. Kalau untuk visi misi dari PAUD sendiri gimana? Ya, visi misinya sih sebenarnya yang pertama kita untuk menumbuhkan kreativitas anak, keimanan anak, ya, terus dan juga saling bersinergi dengan masyarakat di sini. Artinya kita itu mendirikan PAUD ini bukan hanya untuk anak-anak yang ada di sini, tapi kan kita juga dengan dari RT-RT yang lain sih sebenarnya banyak dari sini. Ibu kan juga mengelola dua PAUD ya. Nah, yang menjadi pembeda dari sekolah-sekolah lain gitu, dari PAUD ini sendiri yang kelola yang mau jadi pembeda dari sekolah lain bagaimana kan? Yang dari kalau pembedanya ya mungkin dari kualitas ataupun seperti itu, dari kadang kan dari kegiatan ya yang membedakannya kan tidak semua PAUD di sini melakukan kegiatan yang sama. Adapun kegiatan yang sama itu kan karena dari naungannya gitu ya, dari kedinasan itu pasti ada. Cuma yang membedakan itu dari kegiatan dari desanya. Kegiatannya itu kita beda. Kalau di sini banyaknya kita selain materi kan praktek juga harus disesuaikan dengan materi yang ada. Terus yang kedua kegiatan-kegiatan di luar seperti kita outbound gitu atau berenang bersama dengan terus juga membuat kreativitas yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi membedakan itu sih, tapi kalau yang lainnya sama karena sesuai dengan kedinasan. Cukup mungkin bu. Oke.